Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, izin nih mau bertanya nih Pak Ustadz. Saya punya teman saya ini selalu merasa ketakutan kalau mau keluar rumah Pak Ustadz. Pokoknya sampai itu rumah dia tutupin korden gitu. Saking takutnya mau keluar rumah, katanya ada yang mau bunuh kalau keluar gitu Pak Ustadz. Pokoknya ketakutan, korden ditutup, dia diam di dalam rumah, suara juga dia dengar itu mau bunuhin dia gitu Pak Ustadz. Nah itu sebenarnya kenapa itu ya Pak Ustadz? Itu juga kejadiannya sama tuh. Yang mana? Seperti itu, teman saya tuh. Ada waktu tempat kerja dulu tuh saya. Kayaknya teman kita ini pesakitan Haji. Gimana Haji? Temannya Haji gimana tuh? Jadi istrinya nih, bukan yang laki nih? Bukan teman kerja, istrinya teman kerja. Oh iya. Dia sama, di rumahnya itu selalu tutup hordeng, semua rapet. Bahkan di kamarnya itu juga gelap. Hah? Karena dia tuh dihantui itu di kepalanya ada orang ketok-ketok pintu, mencari dia. Waktu dia ketakutan itu suaminya di mana? Kerja lah. Oh, dia sendiri. Dia sendirian. Kemudian suaminya ini ikhtiar cari-cari orang pinter gitu kan. Mau ngobatin ya, siapa tahu kesambet di mana gitu kan. Nah, tapi dibawa juga ke rumah sakit, dikasih obat penenang. Oh ya. Bukan selidik, informasi yang beredar, istrinya ini dapat ancaman. Oh ya? Saya juga bingung kok seorang istri dapat ancaman. Mungkin ada kelakuan atau perbuatan yang menyebabkan dia diancam. Perbuatan istri ini? Istrinya ini. Karena si suaminya ini resah di kantor tuh. Istrinya itu selalu minta suaminya pulang, minta ditemenin karena takutan. Nah, apakah sama ada kemiripan? Ini ada dua kasus ternyata Pak Ustadz, tapi sama-sama ketakutan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Kayak kalau saya mendengar ceritanya kamu tuh sama Cicek, ini mirip sebenarnya. Mirip ya, yang sering saya tangani gitu ya. Mirip. Dua-duanya kasusnya kayaknya pernah diancam ceritanya. Jadi dua-duanya karena kasus itu cerita itu mirip, insya Allah persoalannya hampir mirip aja. Ya, itu kasus-kasus skizofrenia atau halusinasi. Oh itu skizofrenia Pak Ustadz? Insya Allah seperti itu. Jadi di suara di kepala, kalau temennya Haji C, istri temennya Haji C itu ketok-ketok kayak nyari dia kan gitu. Kalau temenmu tuh itu dia ada suara di luar atau ini nanti kalau keluar aku bunuh kayak gitu ya. Ini mirip sebenarnya. Jadi dia ada suatu masalah, suatu keadaan di mana istrinya temannya Haji C itu tertekan dan ketakutan masalah tersebut. Tapi belum tahu ya. Kalau temanmu juga sama, tertekan dan ketakutan di masalah itu, di keadaan itu. Nah, biasanya nanti ada yang sering saya tangani kan, ada itu tentara nyari saya Pak Ustadz gitu. Saya tanya sama orang tuanya, ada tentara? Enggak ada Ustadz. Oke, paham saya gitu. Ada tetangga banyak nyari saya gitu. Ada tetangga banyak? Enggak ada gitu, seperti itu. Jadi nanti kalau ada, ini ada yang lucu juga. Ada kalau pagi-pagi itu dia bangun pagi katanya kokok suara ayam itu sekali dua kali gitu. Nanti ada kokok suara ayam banyak, nanti suara ayamnya itu ngomong, nanti kalau keluar kamu akan saya bunuh. Ayamnya ngomong begitu. Ayam bisa gitu ya? Sampai ayam aja tuh seperti itu dibayangin. Iya, kali dia suka makan ayam goreng kali.
Jadi ada macam-macam, tapi semua ini tetap saya terima bahwa oh ini skizo atau halusinasi yang insya Allah sebenarnya itu saya pahami. Nah, kalau temennya kamu tuh, insya Allah dulu dia bisa aja pernah diancam. Oh gitu ya. Entah sama preman, entah sama institusi tertentu kan gitu nih ya. Tapi dia diancam, intinya dia diancam. Tinggal nanti tanya, bener nggak dia dulu pernah suatu ketika keluar, kemudian ada masalah apa, diancam istilahnya. Preman ngaku-ngaku tentara bisa, preman ngaku-ngaku polisi bisa. Preman kan ya lumayan pinter akalnya kan gitu ya. Iya. Karena preman-preman sekarang itu hebat-hebat. Maksudnya yang mana nih Pak? Yang pakai dasi? Ya yang dasi maupun yang nggak pakai itu hebat-hebat semua. Ya. Jadi bisa aja preman itu ngancam, minta uang, atau kamu sering lewat sini diancam dengan entah dengan kata-kata yang menakutkan menurut temenmu itu. Nah itu yang menjadikan, apalagi kalau memang orangnya introvert, temanmu itu mamanya agak pendiam, jarang bersosialisasi, nah itu kena sekali dia pasti. Nah itu bisa, jadi unsur pemberaniannya dia kurang. Nah insya Allah bisa aja dia terkena skizofrenia yang kata-katanya di dalam pikiran atau dia dengar itu selalu ada orang nyari dia dan mau bunuh. Nyari dia mau bunuh. Kalau ada kalimat mau bunuh, berarti dia dulu tertekannya ada kalimat, kamu kalau nggak ngasih aku uang, aku bunuh kamu, gitu, seperti itu. Jadi ada kalimat penekanan itu, sehingga dia selalu ingat itu. Sehingga di titik itulah dia berpikir ketakutan, kalau mau jalan, mau kerja ketakutan, mau kerja ketakutan. Nah akhirnya masuklah jin, masuklah juga dajjal, karena dia ketakutannya sangat berlebih. Nanti kalau ada orang bilang, kan itu normal, tetap nggak normal. Orang takut itu kan normal. Nah, kalau kamu bilang takut normal, tapi takut yang berlebih itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ada Allah. Ada Allah, jadi tidak perlu takut dengan orang, tapi takutlah kepada Allah. Ya berdoa aja kepada Allah Ta'ala, tidak ketemu dengan orang yang mengancam, udah seperti itu aja. Kan itu doa dalam sehari-hari. Kalau enggak, lapor aja ke Polsek, Polres, atau keamanan terdekat. Iya bisa itu. Jadi lewat HP itu bisa langsung telepon polisi 110 itu polisi itu. Nanti polisi akan merespon area terdekat. Jadi polisi akan merespon di situ. Area terdekat, dan dia titiknya akan tahu langsung polisi. Pak saya diancam, tolong saya Pak, tolong saya Pak. Jangan lupa ya 110. Insya Allah seperti itu. Jadi itu langsung ditangani oleh polisi. Jadi bilang diancam dan sebagainya, HP dihidupkan terus di titik itu, sehingga gampang dilacak ya. Sehingga bisa dilacak. Mudah-mudahan dalam waktu yang kurang dari 10 menit teman-teman polisi bisa datang, bisa menyelesaikan. Insya Allah seperti itu. Apapun, siapapun tempatnya, boleh silahkan pencet 110 kalau memang minta tolong dengan polisi. Nah insya Allah seperti itu bisa disosialisasikan. Jadi kalau ada teman-teman yang memang dihadang, dipalak dan sebagainya, boleh telepon, dan itu bisa dilaporkan karena memang itu jelas sekali. Nah temanmu insya Allah itu dia diancam, sama seperti istrinya temennya Haji C. Istrinya temennya Haji C kayaknya pernah diancam oleh seseorang. Sehingga dia diancam, dan nanti kalau kamu begitu lagi saya akan datengin rumahmu. Nah itu yang ketok-ketok, ada yang ketok, akan datengin rumahmu, akan saya datengin rumahmu beneran, dan saya akan laporkan kamu ke polisi. Bisa. Jadi dia ketakutan di situ itu, karena dia kan bermain sendiri umpamanya. Kalau dia bermain sendiri itu melakukan suatu keadaan yang dia salah sebenarnya keadaan itu. Jadi dia pasti diancam oleh seseorang karena perilaku dia. Sehingga kalau ada sesuatu itu ditutup semua korden. Itu dia memperlihatkan bahwa di rumah ini tidak ada orang, padahal ada dia di dalam. Iya benar. Temenmu juga sama, karena dia ketakutan, biar orang itu kalau lihat sini nggak ada orang di sini, mikir dia begitu, padahal dia ada di dalam. Jadi teman-teman yang seperti itu memang terkena skizofrenia, halusinasi yang kata-katanya itu diancam. Ada yang mau dibunuh, ada yang mau dibunuh, ada yang mau dimasukkan sel umpamanya,
Nah, cuma istri temennya Haji C saya nggak tahu ancamannya gimana, tapi kalau dia ada yang ngancem, memang betul bisa aja kalau Haji C pernah dengar, bisa aja memang dia diancam. Karena apa? Karena perilakunya dia keluar dari apa namanya, keluar syariat dari gitu, bukan syariat. Keluar perilakunya dia itu keluar dari apa namanya, yang dia melakukan suatu kesalahan di suatu instansi itu keluar dari kebijakan instansi. Maksud saya seperti itu. Aturan ya. Aturan sehingga dia diancam lah oleh pimpinan di instansi. Maksudnya melanggar kesepakatan. Melanggar kesepakatan bisa. Gimana caranya untuk menyelesaikan? Ya sadari bahwa kalau yang temennya, istri temennya Haji C tadi, ya mohon ampun kepada Allah Ta'ala, jangan mengulang lagi itu lagi. Kemudian mohon ampun dan tidak mengulang. Insya Allah nanti suara-suara itu mulai berangsur kurang bisa hilang. Jadi keseriusan dia itu untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala, keseriusan dia untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut, nah bisa aja itu bisa sembuh. Oh, berarti satu kasus selesai belum tentu kasus berikutnya dia tidak jalani lagi ya. Ya, maksud saya kalau itu, selama Dajjal ini masih nongkrong. ya, nongkrong di situ, dia masih ada kans untuk kena. Oh iya, iya. Insya Allah seperti itu. Nah kalau temennya Tung tadi ya hampir sama. Dia nanti kalau ditanyain, bener nggak kamu dulu diancam, kalau dia bener, mama dia malu kan, malu ya, gede-gede diancam kok takut kan, malu kadang-kadang. Iya, Enggak, ya sudah, dia nggak ingin sembuh, ya udah biarin aja. Oh. Memang dia nasibnya udah sampai di situ. Kan begitu ya. Dia tidak akan merubah nasibnya dia sendiri, nggak mau dia. Tapi kalau dia mau, iya dulu saya diancam waktu keluar sini, mobil saya dihadang, atau mau keluar sini sepeda motor saya dihadang, saya diancam, dimintain dipalak sama ini, dimintain uang kalau enggak besok kalau lewat sini, kalau enggak saya mau dibunuh. Nah itu kan bisa ya, sehingga itu ketakutan. Nah itu caranya adalah enggak, itu kan hanya ancaman aja. Selain sama Allah, ibadahmu dikuatin. Kemudian mohon ampun jika kamu berlebihan di dalam memikirkan masalah yang dulu-dulu itu. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kalau Allah mengampuni, kemudian coba kamu sekarang belajar kuat, belajar apa namanya, tegar, belajar ini. Nanti kalau dia belajar, memang nggak bisa sehari 2 hari seminggu ya, dia belajar, kemudian mulai memuncul, kemudian mulailah coba kamu jalan melalui mobil, lewat situ ada nggak orang itu, namanya. Nggak usah dianggap seperti itu. Kalau memang dia udah mulai keluar, sudah mulai nyaman kan, suara itu insya Allah hilang. Oh, gitu. Walaupun dajjalnya masih, tapi suara itu hilang karena dia sudah mulai bersandar pada Allah Ta'ala. Dia mau mohon ampun kelebihan ketakutannya, dia mau mohon ampun, dan dia mau belajar untuk tidak tidak ketakutan yang berlebih, mau belajar niat karena Allah Ta'ala, ya nanti Allah akan membimbing istilahnya menjadi kesembuhan. Oh berarti memang benar awalnya itu ada orang yang mengancam dan itu terbawa dalam pikiran gitu. Iya, ya, difikirkan terus. Gitu. Iya sih, ada yang mengancam, kayak mamanya kamu, diancam sama istrimu. Kalau kamu itu orangnya bandel, ancaman itu kan hanya sehari 2 hari toh. Yang besok-besoknya kan sudah lupa. Tapi kalau kamu diancam dan itu kamu pikirin terus, nah itu bisa jadi skizo. Pikirin dengan ketakutan. Mikir dengan ketakutan yang berlebih. Agar terhindar dari itu, bagaimana awalnya harusnya Pak Ustadz, seorang itu? Ya, saya kalau mamanya saya bilang dekat sama Allah, jelas lah ya, tapi dekat sama Allah Ta'ala ini kan yang mana gitu Pak Ustadz? Ya, karena ini skizo ini kan berhubungan dengan perilaku. Jadi musibah ini berhubungan dengan perilaku. Nggak cuma dekat sama Allah. Jadi musibah ini dekat dengan perilaku. Artinya yang tidak baik ya. Perilaku yang mana nih? Kan gitu jadinya Pak. Ya kalau skizo itu kan macam-macam. Emosional yang berlebih ya sama bisa skizo. Ketakutan berlebih, cemas berlebih, skizo. Paham ya? Jadi kalau bagaimana caranya untuk menghilangkan nggak terkena skizo? Itu akan sulit. Makanya ada kajian-kajian agama itu kita dengarkan baik-baik. Orang yang yakin sekali dengan egonya, ya dia bisa aja nggak cuma skizo, dia sudah kesurupan besok. Walaupun kelihatannya dia itu seperti dia normal, ya dia kesurupan, keyakinan.
Keyakinannya dia sendiri nyurupin, karena apa? Tidak ada unsur Allahnya di keyakinan dia. Tidak ada unsur Allahnya. Nah, yang diyakini malah keluar dari garis syariat Islam. Nah, itu kesurupan. Makanya orang marah itu dulunya nggak terlalu marah, tapi semakin tua semakin emosinya tinggi. Lah ya itu saya maksud. Jadi dia udah dikuasai oleh jin sama dajjal. Karena dia tidak pernah memohon ampun tentang kemarahan-kemarahan yang sejak dulu dia lakukan. Jadi kalau orang skizo, dia cemasnya berlebih ya karena itu, cemasnya yang berlebih, introvert, kemudian khawatir yang berlebih, ketakutan yang berlebih. Insya Allah seperti itu. Kemudian diancam, takut, kemudian curiga yang berlebih juga sama. Bisa skizo itu? Ya bisa. Curiga yang berlebih itu, kemudian cemburu yang berlebih itu bisa skizo. Dendam kepada laki-laki berlebih itu bisa skizo. Ya. Wah, karena saya sangat sering nangani kasus-kasus yang seperti itu. Jadi kasus itu nantilah kita bicarakan sehingga nanti satu persatu teman-teman yang kena skizo itu paham ya. Intinya temanmu tuh temannya Haji C, istrinya temannya Haji C tersebut, insya Allah diawali dari hal yang sama, yaitu ancaman. Insya Allah seperti itu. Makanya kembali pada jalan Allah, yaitu bersandar pada Allah. Jangan merasa berani juga enggak, dimunculkan keberanian, kan belajar ya. Enggak bisa kayak umumnya Haji C yang enggak pernah mau bertarung disuruh belajar bertarung, tarung sama orang yang enggak berani, dia pasti. Gitu. Dia harus belajar bela diri dulu, pahami kan seperti itu ya. Jadi kalau mau menguatkan semangat menjadi berani itu memang tidak gampang, butuh seorang guru istilahnya. Istilahnya kalau orang pintar bilang butuh psikoterapis, butuh terapis istilahnya. Tapi ya nggak cuma butuh obat penenang ya, butuh terapis. Terapis itu diajari istilahnya. Diajari ya, ajar itu kan bisa nasihat, bisa gerakan, bisa sesuatu, ajakan lah ini. Diajari istilahnya ya. Intinya nanti bisa diceritain ke temenmu tuh atau ke istrinya temennya Haji C tadi. Mudah-mudahan bisa manfaat bagi kita semuanya. Skizo itu kuat sekali dengan kondisi emosional yang naik turun nggak karu-karuan. Nah, kalau orang itu begitu skizo ya sama, dia kondisi emosionalnya naik turun. Yang paling cepat terkena skizo itu adalah orang yang introvert. Yang tertutup, jarang bicara dengan orang lain, seperti itu sangat mudah, sangat rentan istilahnya terkena skizo ya. Lah kalau anaknya itu yang tertutup itu kenapa? Padahal bapaknya ndak, ibunya ndak. Gini gampang, saya kasih gambaran. Insya Allah pada saat ibunya mengandung anak ini, ibunya tertekan. Wah, malah jauh sebelum lahir. Iya, itu sudah dibawa. Jadi ibunya tertekan dengan kondisi tertentu. Ya, kalau momennya ibunya tertekan dengan mertuanya atau tertekan dengan suaminya sehingga takut, anaknya ngikutin nanti. Makanya kenapa diajarkan kita orang Islam kalau orang lagi hamil itu kan disuruh membaca Quran. Niatnya karena Allah ya. Langsung dampaknya bisa. Iya, karena kalau membaca Quran itu niatnya karena Allah, kemudian kita tahu artinya kan paham. Jadi yang tidak boleh yang jangan kita lakukan seperti itu. Insya Allah seperti itu. Jadi harus difahami, belajar agama itu jangan setengah-setengah. Belajar agama tidak hanya cuma sholat, tidak hanya cuma puasa, tapi akhlak yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai uswatun hasanah itu tetap kita contoh. Ya, contoh yang baik itu ya dari sholatnya, dari puasanya, dari akhlak sehari-harinya itu kita contoh dari Rasulullah, sehingga itu insya Allah menjadikan hidup kita itu seimbang istilahnya. Ya, kita hidup di dunia tapi yang kita cari adalah akhirat. Jadi tidak hanya cuma ceritakan hidup itu yang dicari kok dunia, padahal yang ngomong itu juga hidup di dunia. Nah kan lucu, dia harus nerangin harusnya. Yang dia cari dunia itu yang mana sebenarnya. Kalau dia hanya cuma ceramah tok ya dia kesannya hidupnya di akhirat. Tapi kalau dia ingin dipandang oleh orang lain, dia keinginan dipandang oleh orang lain bahwa dia adalah seorang pendakwah, itu tetap dunia namanya. Sama dia cari juga dunia.
Kalau memang dia itu dakwah karena Allah Ta'ala. Nggak ada yang dicari kecuali mencari ridha Allah. Ridha Allah. Jadi memberikan ilmu-ilmu yang baik tanpa keinginan duniawi. Karena sama seperti Rasulullah itu hanya memberikan peringatan, jadi tidak pernah memaksa. Dan Rasulullah juga tidak ingin dilihat sebagai orang hebat. Jadi kita juga harus meniru beliau. Jadi biasa aja, ceramah ya ceramah aja. Tidak usah nyalain orang. Kita lahir di kondisi banyak teman-teman kita yang salah, jadi udah nggak usah nyalain. Gimana caranya kita itu mengajak teman-teman yang salah itu baik, kan begitu, bukan mau nyalain. Kalau nyalain itu kita tetap manusia yang pasti kita punya kesalahan, nggak usah nyalain, biasa aja dan gitu ya. Kalau memang itu istri dibimbing, kalau itu memang suami dinasehatin, kalau itu memang anak dibimbing dengan penekanan yang baik di jalan Allah, kan seperti itu. Kalau kita punya jabatan ya jangan arogan, jangan egois, jangan mentang-mentang. Kemudian ya jangan merasa pejabat itu apa? Pejabat negara? Enggak. Pejabat dakwah itu ya pejabat sebenarnya. Pejabatnya Allah ya Pak Ustaz. Ya, saya nggak mau cerita itu pejabatnya Allah, dia itu ngomong belum tentu. Lah, ya itu. Allah kan begitu, nggak bisa. Pejabatnya Allah itu para malaikat itu jelas. Nah, manusia itu nggak bisa dikatakan. Karena dia tetap masih melakukan kekurangan, kesalahan, khilaf dan sebagainya, itu sifat manusia. Jadi kita harus memahami bagaimana kita itu belajar untuk tidak skizo, ya seperti tadi. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.